Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Meta Nur Fatimah, NPM 1901011099 dari Prodi PAI kelas A semester 5. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Noni. Noni, ayo sapa teman-temannya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Noni. Wah, Noni kelihatan sangat ceria sekali ya teman-teman. Suwarga tansah mengolawangi di Jawi sakit kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane ya Imam Arus liyasanati anta badrullah muktamazi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khud biyadi. Nah teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Idris alaihi salam melihat surga dan neraka. Penasaran sama ceritanya? Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Suatu ketika, Nabi Idris alaihi salam dan malaikat Israel sedang melakukan ibadah bersama. Nabi Idris alaihi salam mengajukan permintaan yang sangat unik. Wah, permintaan yang sangat unik apa itu? Noni jadi penasaran. Bisakah kau membawaku melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihi salam. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi kau mengajukan permintaan yang sangat aneh. Bahkan malaikat Allah pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Jawab malaikat Israel. Nabi Idris pun berkata, sesungguhnya saya takut akan azab Allah itu. Tetapi mudah-mudahan iman saya bertambah kuat ketika saya melihatnya. Jawab Nabi Idris alaihi salam. Kemudian malaikat Israel pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan restu. Lalu keduanya pun pergi menuju neraka. Ketika hampir dekat, Nabi Idris alaihi salam pun langsung pingsan karena melihat sosok yang menjaga neraka itu adalah sosok yang sangat menyeramkan dan sangat mengerikan. Ia menyeret dan menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang lebih menyeramkan dan mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api yang berkorbar dahsyat, suara bergemuruh yang menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris alaihi salam pulang dengan keadaan lemas. Nah Noni, begitulah gambaran neraka pada saat itu. Wah, begitu ya gambaran di neraka pada saat itu. Noni jadi takut masuk neraka. Iya Noni, semoga kita semua dijauhkan dari siksa api neraka dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kedua,
malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihissalam menuju surga. Reaksi Nabi Idris alaihissalam pun masih sama, nyaris pingsan. Tetapi bukan karena takut, melainkan takjub melihat keindahan dan pesona yang ada di dalam surga. Subhanallah. Subhanallah. Dilihatnya, ada sungai yang mengalir yang airnya bening seperti kaca. Di pinggiran sungainya pun terdapat pohon yang batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana untuk para penghuni surga, yang di setiap penjurunya terdapat pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu besar, ranum dan harum. Wah, Noni jadi ingin masuk surga. Lihat gambaran surga seperti itu. Insya Allah, kita semua adalah golongan orang-orang yang akan dipermudahkan untuk masuk surga ya Noni. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel pun mengajak Nabi Idris alaihissalam untuk pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris alaihissalam enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuhan boleh tinggal di sini setelah hari kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Tuhan boleh tinggal di sini bersama para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris alaihissalam pun menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti. Nah Noni, begitulah kisah tentang Nabi Idris alaihissalam yang ingin sekali melihat surga dan neraka. Wah, ceritanya sangat bermanfaat sekali. Noni jadi ingin lebih giat beribadah lagi supaya bisa masuk surga. Iya Noni, semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.